Welcome to our new home. Susah banget panggungnya, di sini ada, di situ ada, di sana juga ada. Salam buat teman-teman, ada hampir 100 orang di Overflow Room. Tepuk tangan buat mereka. Wow, I hope this is kita sedang tempat yang baru. Dan by the way, ini asap ini bukan debu, ini benar-benar haze dari lighting. Ada begitu masuk orang langsung pakai masker, ini bukan debu ya, walaupun debunya juga ada gitu ya dikit. But I hope you enjoy it ya. Haleluya. Yuk kita siapkan hati. I know this is, let's give thanks to the Lord untuk hari yang Tuhan adakan, untuk sesuatu yang baru. Tuhan terima kasih. I'm gonna see a victory, and I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you. I'm gonna see it. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs. Yang percaya ada kemenangan di ruangan ini, come on. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. Once again, I'm gonna see. I'm gonna see it. I'm gonna see it. See a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. Waktu aku worship, coba tutup mata sebentar ya. Berapa saudara sedang butuh breakthrough, desperately butuh breakthrough. Kalau engkau orangnya bisa nggak cuma taruh tanganmu di hatimu, kamu nggak harus angkat tangan, just kalau kamu desperately, aku perlu terobosan, aku perlu jawaban minggu ini juga Tuhan. I know berapa saudara sedang desperately mau kemenangan dalam hal ekonomi. I know begitu kamu terlilit pinjol, terlilit hutang, terlilit banyak hal. Kamu sedang panic attack hari ini. Bisa nggak kau berkata, I'm gonna see a victory. Aku akan melihat kemenangan itu. Tuhan beri kami hikmat, beri kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hal-hal yang baru yang Tuhan sedang janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yuk katakan declare. You take what the enemy meant for evil, you turn it for good. You turn it for good. Apa yang musuh buat, Tuhan akan putar balikkan. You take what the enemy meant for evil, you turn it for good. You turn it for good. Oh, You take what the enemy meant for evil, you turn it for good. You turn it for good. yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. So untuk minggu yang pertama, di tempat yang pertama ini, I've been thinking satu kata tempat baru, what should I get, apa yang harus share tempat ini. Well aku mau bilang Tuhan kasih tempat baru. Ya well aku mau bilang kita bangun, kita yang membuat tempat yang baru tempat ini. Tapi Tuhan kasih satu pengertian mengenai firman Tuhan hari ini, yaitu kasih tempat buat yang baru. Kasih tempat, bilang semua kasih tempat buat yang baru. Nah, saya percaya message ini bukan hanya buat komunitas ini yang memasuki tempat yang baru, yang masih kagok. Tapi banyak saudara yang menghadapi new season, new job, new marriage, new challenge, new giant. Kau sedang menghadapi yang baru. Well, seringkali kita suka, tetapi hari ini banyak orang yang gak mau yang baru,
Tetapi Tuhan bilang kasih tempat buat yang baru. Ada beberapa jemaat bahkan bilang, udah pastor udah enak banget di Ganci, why? Kita udah biasa karena yang namanya baru tuh harus keluar dari autopilot. Berapa saudara tadi hampir nyasar ke Ganci ya kan? Saya udah hampir ke sana, hampir belok ke sana. Well, harus take more time, lebih lama lagi dari rumah saya ke sini. But semua baru keluar dari autopilot kita. Begitu kita percaya hari ini, tempat ini tempat yang baru, banyak adjustment. Forgive about semua yang banyak perlu perbaikan. Is AC oke? AC oke dibilang semua, yang oke angkat jempol dibilang oke, semuanya AC. Kedinginan atau kepanasan oke semua? Well, that's good. Berikan tepuk tangan. At least kita coba untuk tambahin 40 PK di sini karena yang standar tidak mungkin bisa mencukupi, terutama kebaktian yang paling penuh di tempat ini. Kursi ini memang kursi yang lama, dia ikutin kita, nggak tahu somehow gimana. Tapi saya pinjam dari Jis, saya pinjam karena kursi kita memang sedang dikejar cepat-cepat untuk bisa, karena perlu produksi, perlu waktu. So don't worry, ini kita harus kembalikan kursi ini, kalau enggak nanti saya dimarahin. So this is only temporary. Semua katakan amin. Well, Imamat 26 ayat 10. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau. Dan hasil lama itu akan kamu harus keluarkan untuk menyimpan yang baru. Semua bilang menyimpan yang baru. Bahkan di NLT bilang, you will have such a surplus. Semua teriak surplus. Kamu akan mendapat begitu penambahan surplus tuayan, the crops that you will need. Tapi kamu harus clear out the old grain. Kamu harus buang beberapa tuayan atau gandum yang lama. Listen to this, to make room for the new harvest. Semua bilang make room. Hari ini Tuhan mau kita berani buka ruangan lagi untuk sesuatu yang baru. Karena memang saya katakan tidak mudah untuk memulai sesuatu yang baru. Sebab itu hari ini Tuhan ingin kita berani embrace, berani berkata bahwa aku ingin memberikan ruangan kesempatan buat yang baru. Ada di sini yang baru menikah di bawah setahun, boleh lambaikan tangan. Anybody yang married sebelum I saw you? Gimana, semua masih oke? Masih mesra? Masih gandengan tangan? Masih nyetrum? Puji Tuhan. Ada yang di bawah setahun? Ada yang di bawah setahun masih di sini? Ada yang di atas 25 tahun di sini. Di atas 25 tahun. Love it, love it, love it. Ada lagi yang 25 tahun. Wah, luar biasa. Luar biasa, 25 tahun. Ada yang di atas 25 tahun di sini? Puji Tuhan. Well, kita ada my best friend Radius dan Anita ada di sini. Berikan tepuk tangan buat mereka. Berdiri dong supaya bisa dilihat, I don't know kameranya di mana, but Radius Anita used to be very bantu kami di sini, adalah pengerja yang mula-mula. So welcome back or welcome home, I don't know, but thank you for visiting us. Berikan tepuk tangan buat Radius dan Anita. Dan kita sedang adjusting di sini. Karena seperti marriage yang baru, you need adjusting. Kamu perlu untuk, memang tidak mudah untuk memasuki musim yang baru. Tapi pastor, bukan berarti kita melupakan yang lama di sini. Kita nggak bisa jadi amnesia, gue nggak pernah ada jadi anak Ganci, gue nggak pernah ada di tempat yang lama. Ingat bahwa GC Hall diizinkan, saya khotbah the whole week. Kemarin GC Hall diizinkan dalam satu momen merubah hidup kita, membebaskan hidup kita, menjadi saksi sejarah di mana ada keluarga yang pulih, perkawinan yang pulih, bisnis yang pulih. Katakan amin. Kita nggak bisa lupakan, but kita nggak bisa bawa GC Ganci ke tempat ini. This is PIM, bro. Ini Pondok Indah Mall. Nah, inilah yang Tuhan mau. Oke, bau-bau lu masih bawa anak Ganci, tapi make a room. Make a room.
Kita joining the new community tempat ini. Saya mau saudara jadi berkat. Semua bilang jadi berkat. Jadi berkat buat orang-orang di luar sana. Emang kalau cool-cool abis ini mau kumpul, make sure ini komunitas bisnis di depan. Jangan bawa rantangan ke sana, tapi beli di sana. Jangan cuma nikmatin AC mereka, tempat duduk mereka tanpa kita beli. Janji bahwa komunitas kita akan jadi berkat buat Pondok Indah Mall di tempat ini. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bahkan waktu manajemen owner sidak terakhir ke tempat ini, they were so surprised. Sudah 48 jam yang lalu tempat ini belum seperti ini. Bahkan Jumat pagi masih ada tumpukan debu, semua masih puing-puing seperti ini. Tapi saya percaya bukan hanya Candi Prambanan satu malam selesai. Tepuk tangan buat semua tim kontraktor dan pengerja yang luar biasa. Saya tuh nangis banget sampai tadi malam anak-anak youth sampai jam 12 tetap masih pasang di atas. And you have to check, man, they have the best, I think. Ruangan youth sekarang itu one of the best, dan banyak orang yang lihat ke sana dan mereka they will enjoy it. Dan mereka doa di sana sampai jauh malam minta lawatan Tuhan terjadi hari ini. Dan saya emang minta maaf juga kalau di Grow Children, sama kita coba udah deep cleaning, semua udah coba di lantai masih ada debu-debu yang muncul karena dari sudut-sudut yang ada. So forgive us, saya minta maaf kalau somehow new experience ini membuat suara nggak nyaman, tapi we have to make a room for something new. Katakan amin. Dan saya akan ambil hari ini dari Yesaya 43:18. Janganlah ingat hal yang dahulu, jangan perhatikan hal yang zaman purbakala. Artinya gini, bukan berarti kita amnesia, tapi jangan hidup dan bawa terus kebiasaan yang lama. Semua bilang kebiasaan yang lama. Kita seringkali masuk, kenapa pernikahan menjadi begitu, nggak harusnya new season menjadi begitu indah, because you bring your old habits. You bring your old characters. Ingat, pernikahan adalah dua menjadi satu. Di perusahaan yang lama memang punya old habits, punya kebiasaan yang lama. Waktu kamu masuk ke usaha yang baru, kamu masuk ke sekolah yang baru, ada culture yang baru. Sebab itu yang dikatakan di sini, jangan ingat yang dahulu, jangan perhatikan hal yang purbakala, artinya jangan bawa hal-hal yang lama dalam hidupmu. Bahkan you always live in the memory. Kamu cuma pikir mengenai, makanya kamu gak mau move on, kamu anti sama yang baru karena kamu hidup terus maunya dengan cara dan keadaan yang lama. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Katakan amin. Sekarang sudah tumbuh, bukan kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya ingat 1999 saya dan Lia kami memutuskan untuk pindah ke Seattle. Banyak hal yang baru, we have to adjust it. Kami hampir nabrak karena nyetir di Newroll. Dan kami berapa kali beloknya salah, masuk salah karena di sebelah yang lain. New habit, new community, new apartment. Semua hal yang baru buat kami. Waktu itu saya ingat kayak bulan November seperti ini adalah Thanksgiving pertama kami di sana. Well, kami seringkali menunggu bagaimana Thanksgiving mengenai kalkun, turkey yang ada di film-film. Wah, kami diundang, waktu itu ada keluarga Indonesia yang di sana undang kami dan kami baru tahu ini adalah Thanksgiving dinner. Oh, I'm excited. Saya ke sana untuk datang. Saya kaget di sana ternyata ada dabu-dabu, ada babi rica, ada ayam kalasan. Saya bilang, where's the turkey? Welcome to Kawanua. Ternyata perkumpulan orang Manado di sana. So, kita nggak lihat turkey di sana. Well, saya bukannya complain, but banyak orang gitu ada di Amerika, but they nggak berani coba makanan di Amerika. Mereka masih hidup. Memang bukannya nggak boleh cinta makanan sendiri, tapi banyak orang nggak berani bahkan coba. Nggak berani bahkan memberikan ruangan kepada yang baru. 3 hal saya akan tunjukkan ini. Yang pertama, new is uncomfortable. Baru
itu tidak nyaman, katakan tidak nyaman. Sepatu baru memang excited dapatnya, tapi akan diawali dengan lecet di situ. Ada adjusting di situ. Memang untuk new kita perlu keluar dari kenyamanan orang yang namanya autopilot. Orang udah biasa. Kalau udah diganci dulu kita tahu mau makan di mana, kita tahu turun udah autopilot banget. Ya kan? Berapa suami yang terus di situ terus gitu. Yang restorannya itu lagi, menunya itu lagi tiap minggu, you know you are. Karena kamu biasa dengan old habit. Di sini kamu harus explore lagi. Kamu nggak tahu harus pesan apa, kamu nggak tahu restoran yang mana. New seringkali uncomfortable. Beberapa pernikahan yang harus masuk dengan tidak nyaman, dengan pertengkaran, nggak nyaman karena apa? Kamu tiba-tiba yang biasa sikat gigi seenaknya tiba-tiba ada yang marahin. Kenapa nggak ditutup odolnya? Kenapa nggak toiletnya nggak ditutup? We become uncomfortable. Karena apa? Baru tidak nyaman seringkali. Berapa saudara yang bahkan nggak berani coba untuk masuk ke cool karena saudara bilang, aduh gak nyaman di sana. Aku pernah punya pengalaman di masa lalu di mana aku pernah masuk komunitas kayak begini nih, aku digosipin, aku bahkan difitnah di situ, aku ngalami, bahkan aku pernah dipinjemin uang di situ, gak dibayar di situ, dan kita menjadi orang yang langsung nggak mau make room for new, dipaksa, bahkan diajak untuk ikut cool, bilang no, not comfortable. Saudara bisa bayangkan masuk ke sekolah yang baru. Bagaimana anak-anak kita sampai gak mau turun dari mobil because, Dad, I'm scared. New teacher, new class. Semua, new giant, new bully. Dan anak-anak akan begitu sulit untuk mau berapa hari mereka perlu adjustment. Beberapa anak tadi datang saya lihat, enggan masuk, merasa gak enak. Begitu mereka melihat mainan berubah semua, saudaraku. They run, ada yang bilang, oh Dad, this is the best place, it's not like Disneyland. I hope mereka datang lagi, orang tuanya juga datang lagi. But I know new is uncomfortable. Yesaya 43 ayat 18, jangan ingat hal-hal yang dahulu atau old ways. Janganlah perhatikan hal-hal yang purbakala. Mungkin kau harus cari tempat parkir yang baru. Waktu engkau harus tahu di mana ada WC di mana. By the way, kalau saudara yang perlu ke WC, kita belum buat sign-nya, but this restroom ada di sini, ada 3 bilik buat wanita, 3 bilik buat pria. Saudara, at least you can go there. Ibu perlu ke sana, ibu bisa langsung aja ke sana. Puji Tuhan. I know, it's answer from the heaven. Puji Tuhan. Selamat mencoba, Bu. Anak saya bilang, ini pertama kali di WC bisa dengerin khotbah gitu deh. Karena dekat banget tuh gitu. New always. New memang gak comfortable. Saya harap suaranya gak keluar gitu ya kan. New juga buat kita yang di sini tadi saudara bisa bayangin, bingung mau ke sana mau ke sini, kita bingung. Harus gimana ya. Jadi kalau ada nyumprat sedikit karena dekat ya minta maaf begitu Bapak Ibu. New is not comfortable. Bahkan new harus keluar dari comfort area kita, dari zaman purbakala kita. Yang kedua, new is challenging. Baru akan menantang, semua bilang menantang, bahkan menakutkan. Bagaimana kita menghadapi tetangga yang baru, menghadapi bos yang baru. Bahkan beberapa saudara di sini yang sedang mengalami transisi di musim yang baru. Mungkin kamu baru ditinggalkan oleh suamimu, somehow dia meninggal dan saudara harus mengalami masa-masa baru hidup ini yang begitu challenging. Bagaimana aku bisa hidup sendiri, bagaimana aku bisa hidup tanpa suamiku. Engkau sedang menghadapi musim-musim baru di mana dulu kamu begitu sibuk, sekarang jadi pengangguran. You don't know how I have to. Kau begitu scary, kau begitu takut, begitu challenging.
Yesaya 43:19 tadi dikatakan, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Baru itu menantang. Pembangunan tempat ini kita banyak tantangan. Selama boleh dikatakan mulai bulan Agustus di mana kita ulang tahun sampai kemarin, saya dan Lia ini udah hampir tiap hari kami di sini. Bukan hanya good news, tapi tantangan demi tantangan. Challenging demi challenging, di mana gak mudah untuk sampai hari ini. Sehingga kalau saya bisa lihat kita bisa ada di tempat ini. Satu kali kita bahkan gak bisa punya atap yang sebagus ini karena tiba-tiba ada banyak hal yang harus dirubah. Tiba-tiba komplain di bawah, ada bocor, di mana ada ratusan boneka di bawah basah, di mana kami dituntut kerugian dan segala macam. Challenging, new always challenging. Seperti membuat jalan di padang gurun, gak mudah. Membuat jalan di padang gurun, membuat sungai di padang belantara, tidak mudah. Semua bilang tidak mudah. Tidak mudah buat saudara untuk berani coba cool, karena kamu tahu itu perlu effort buat kamu untuk join community, untuk mulai melayani mungkin, untuk mulai gabung dengan, tidak mudah untuk masuk di gereja yang baru. Tadi pagi ada seorang yang saya nggak rancang, tapi saya ngomong mengenai trust issue. Kamu nggak bisa mau yang baru karena kamu nggak percaya lagi. Kamu punya trust issue. Tiba-tiba saya di dalam penyembahan saya bilang di sini ada orang yang mungkin ini pertama kali kamu balik lagi ke gereja. Pertama kali kamu balik ke gereja karena kamu dikecewakan sama dengan gereja. Actually datang setelah ini, sebelum saya pergi ke atas tadi, datang seorang wanita muda, dia bilang, saya ini kerja di sini. Saya datang, saya tahu ada gereja. Dan saya udah 10 tahun pahit banget sama gereja. Dan hari ini waktu pastor tadi bilang, kamu harus make a room, membuat ruangan buat sesuatu yang baru. Dia buka hatinya dan Roh Kudus jamah dia, sembuhkan dia dengan cara yang luar biasa. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Dan yang ketiga, yang terakhir, baru, new, requires more faith. Baru perlu iman yang lebih, katakan iman yang lebih. Dan disinilah trust issue itu penting. Karena banyak kita udah gak bisa percaya lagi. Kamu gak mau coba, apalagi karena kamu pernah ngalamin trauma. Kamu gak mau coba cool, kamu gak mau coba gereja baru, kamu gak mau coba tempat yang baru. Karena kamu bilang udah nyaman yang dia lama. I don't want it. Kamu gak bisa, karena kamu ada sesuatu yang kamu kehilangan trust di situ. Saya ingat waktu kecil, satu kali saya pernah buat dosa gede banget sama Jason. Karena dia masih umur 2 tahun waktu itu. Dan kami makan makanan di buffet daripada makanan Jepang. Dan ada satu tumpuk wasabi di situ. Dan Jason dengan pola bilang, Dad, what is that? What is that? Green tea ice cream, saya bilang. Tapi saya cuma bercanda. And you know, dia trust papanya banget. Dia ambil the scoop of that green tea. Tanpa saya lihat dan dia masukkan, blup. Dan dia cry out. And after that, dia perlu puluhan tahun dari rehabilitasi. Oh enggak, just kidding. Emang dia sempat bilang, how come Dad? Nah, sejak saat itu, apapun yang saya tawarkan, dia bilang, dia gak pernah langsung. Dia selalu bilang mamanya, is that true? Katanya gitu. Apapun dari tangan papanya, dia gak percaya lagi. Dia bilang, karena trust issue. Ada new thing yang disuruh coba, dia selalu bilang mamanya, Mom, is it good? Dan perlu akhir beberapa tahun untuk dia boleh percaya lagi. I know, untuk sesuatu yang baru kamu harus punya trust. Karena yang baru itu belum pernah kamu lihat, katakan amin. Ada banget hubungannya iman dengan apa yang kamu belum lihat. Karena Ibrani 11 ayat 1, iman dasar dari segala sesuatu yang we hope, yang kami memimpikan.
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak atau belum kita lihat. Katakan amin. Kita gak berani yang baru karena yang namanya yang baru itu belum ada di map, belum ada ratingnya, belum ada buktinya. Kita gak berani membuat make room karena kita punya trust issue. Kita gak percaya, padahal dikatakan iman adalah bukti sesuatu yang belum kita lihat. Saudara bisa bayangkan Yosua, semua suka banget, wah keren man, lu dapat new job, dapat new position, bosnya orang Israel, lu gantiin Musa, you new president. Tapi it come with new challenge. Berapa kali Yosua satu bilang, jangan takut, jangan gentar Joshua, karena tidak mudah. New, more faith. New is challenging, new is uncomfortable buat dia biasa menjadi orang nomor 2, tiba-tiba new position, harus mimpin, harus jadi bos, harus jadi kepala keluarga. You takut banget di sini. Dan disitulah waktu dia menghadapi raja-raja yang ternyata begitu banyak, Yosua. Yeriko yang begitu tebal temboknya, dia merasa takut. Kembali ke Yesaya 43 ayat tema kita tadi, ayat 19. See, I have already begun, bahasa Inggrisnya. Do you not see it? Apa kamu gak bisa lihat itu? Dia bangkit berdiri sama saya. I'm gonna done with this. Do you not see it? Kita gak berani sesuatu yang baru. Karena Yesaya 43 tadi katakan, aku telah membuat yang baru. Aku telah mulai. Kamu gak bisa lihat. Berapa kita berkata, no, I cannot see it. Di tempat ini, Jumat Sabtu kemarin kita buat retreat Deeper Camp, di mana di situ ada healing camp, dan 300 pengerja kita sengaja emang memulai. Saya nggak tahu bahwa bersamaan dengan gedung ini mulai, tapi saya nggak pernah lihat kita maju di altar, even me. Saya nangis sejadi-jadinya di Deeper Camp itu. My children dilawat, anak-anak saya nggak ada yang lebih berharga lihat air mata anak-anak saya ada di lantai ini waktu itu. Karena banyak orang di situ udah begitu lama melayani, tapi mereka kehilangan a new heart, a new love, new faith. Kita menjadi orang-orang yang purbakala dalam pelayanan. Lu senior banget dalam melayani, tapi Tuhan mau kita punya make a room, menjadi ciptaan yang baru setiap hari. Kita harus bertobat setiap hari, katakan amin. Karena Tuhan dikatakan kasih rahmatku baru setiap pagi. Besar setiap. Bahkan Tuhan katakan setiap pertengkaran pun harus disudahi dalam matahari terbenam. Karena Tuhan mau besok menjadi hari yang baru buat kita. Hari ini, I don't know what's happened with you. Tapi saya diteguhkan di Matius 9 ayat 17. Anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Anggur yang baru itu akan mengeluarkan satu reaksi kimia yang membuat kantong kulit itu menjadi mengembang dan menjadi kering sebetulnya. Atau getas. Nah kalau ada anggur yang baru lagi dimasukkan di kantong kulit yang sudah mengembang dan sudah kering itu, maka mudah sekali pecah dan bocor. Sebab itu hari ini, bukan hanya kita perlu adjustment di tempat ini. Mungkin perlu berapa minggu sehingga kita mulai mengenal. Perlu berapa minggu engkau bertahu betapa susah, mungkin berisik di sini, kamu mungkin lebih susah di sana atau apapun.
memang karena ruangan ini begitu kecil, kami sediakan baby's room di sana bagi saudara yang bukannya kami benci anak-anak di sini, but for the sake orang-orang nggak terganggu. Di situ kedap suara, saudara bisa lihat ada one mirror through, saudara nggak akan kelihatan di sana. Kalau saudara yang harus menyusui, saudara bisa ada di baby's room yang bisa ngelihat langsung panggung ini. So I hope hari ini bukan hanya gedungnya yang baru, tapi aku melihat orang-orang dengan kesempatan yang baru, dengan hati yang baru, dengan kasih yang baru, dengan semangat yang baru. Semua bilang semangat. Semua bilang semangat. Well, I hope kita mulai sama-sama di sini. No clue. Kita nggak tahu gimana caranya. Kita nggak tahu gimana kita harus berkembang seperti apa. But we are here. Kita nggak tahu berapa lama kita akan di sini, but we are here. Sebagai keluarga sama-sama. Saya juga bingung bagaimana kebaktian 10:30 ini udah sesak sampai seperti ini. Saudara, saya harapkan kita masih punya beberapa kebaktian yang mungkin masih kosong. Kita lihat hari ini, kita coba apa kita harus pakai aplikasi supaya orang nggak kecewa. We need to adjust. Saya harapkan selama sebulan ini, please forgive us kalau banyak nggak kenyamanan. Karena new is uncomfortable, new is challenging, new need more faith. Radius, we need more faith. More faith for bigger building. New faith for lebih banyak pengerja lagi yang akan Tuhan kirimkan. So please kasih kami input apapun kami terima. Kalau anak saudara belum suka apa di atas, kurang apa, ya saya harapkan nggak cuman memberi input, tapi kalau bisa memberikan mainan juga boleh di sana. Saudara perlu sesuatu yang bisa membuat kami lebih baik melayani saudara. Ya please, kami sedang membangun juga untuk counter GC, counter di belakang sana juga belum selesai. Jadi beberapa minggu ini kita akan banyak adjustment. Are you okay? Alright, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Come on, let's close this.